Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Iya, Saka Batu Leong, Muslim. Muslim, ya, Muslim. Oke Bang, saya Kristen Bang. Saya ingin mengajak Anda diskusi lintas iman, diskusi yang baik, tanpa fitnah, tanpa hujat, tetapi berdasarkan fakta yang ada. Silakan Bang. Baik, salam Bineka Tunggal Ika. Ya, silakan Bang. Ya. Saya akan kutip tadi ada bang siapa tadi yang naik itu yang terkait dengan Muhammad, yang mempertuhankan Muhammad gitu. Ya, silakan. Jadi definisinya, kalau Anda bertanya mengatakan apakah Anda menyembah Muhammad? Bukan menyembah Bang, menuhankan. Tolong abang baca ini Bang. Menuhankan. Saya mengajak supaya kalian orang-orang Islam untuk berhenti menuhankan Muhammad. Nah, silakan. Saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Saya sendiri tidak pernah menuhankan Tahu nggak Muhammad. alasannya kenapa Anda bilang begitu? Kenapa kamu bilang bahwa kamu tidak pernah menuhankan Muhammad? Memang saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Karena kamu tidak tahu apa itu menuhankan. Itu sama seperti ini, sebentar Bang, sama seperti ini. Ketika ada orang menolak bahwa dia itu dibilang pencuri listrik, dia nggak bilang saya nggak mencuri listrik, kata dia. Ini aja, apa namanya, menadah motor curian, tahu kan? Dia terima gadai, oke? Atau dia beli motor, bodong STNK doang, ya toh? Ya toh? Nah, besok datang polisi ke rumah dia. Bapak, Anda kami bawa ke kantor karena Anda menadah barang curian. Terus dia bilang begini, saya nggak menadah, saya beli, kata dia, saya beli. Berapa kamu beli motornya? 4 juta. Motor sama apa? Sama STNK, kata dia. Saya kan beli, kata dia. Itu namanya menadah, bos. Menadah. Kamu bilang kamu tidak menuhankan Muhammad karena kamu nggak tahu definisi menuhankan. Nah, makanya apa itu menuhankan? Menurut Al-Quran, coba. Kalau Tuhan itu adalah kepercayaan yang dimana Tuhan itu menuhankan. Apa itu menuhankan? Menuhankan. Apa menuhankan itu? Nah, kalau di sini kan diskusi agama, stop menuhankan Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Iya, kamu bilang tidak menuhankan Muhammad karena kamu nggak tahu menuhankan itu apa. Coba menurut kamu sekarang menuhankan itu apa? Nah, gitu bilang. Saya tidak tahu Bang menuhankan itu apa. Makanya saya terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa saya tidak menuhankan Muhammad. Jadi tolong Bang jelaskan menuhankan itu apa. Kalau gitu kan enak diskusi. Coba. Nah, kamu punya Al-Quran di situ? Kamu punya Al-Quran di situ? Enggak punya, aku enggak punya. Nah, pantaslah kamu masih Islam. Quran aja kamu nggak punya. Nggak pernah kau baca. Ya udah, kalau nggak punya Al-Quran, kamu besok beli Al-Quran dulu baru diskusi lagi dengan saya, ya. Seperti itu. Kan cepatnya matiin itu tandanya kamu kocok. Loh, gimana saya mau menjelaskan kepada kamu tentang definisi menuhankan sementara kamu nggak punya Al-Quran untuk mengecek nanti kalau omongan saya bener atau enggak? Aku punya, tapi untuk melawan kamu aku tidak perlu buka Al-Quran. Sekarang saya mau hafal. Yuk, mulai menuhankan menurut definisi kamu. Bagaimana? Barusan tadi kamu bilang tidak punya, sekarang kamu bilang punya.
Enggak perlu aku punya kok banyak Al-Quran. Tadi kamu bilang nggak punya. Aku buka Al-Quran untuk menghadapi Sebentar. orang seperti Tadi kamu bilang kamu tidak punya, betul. Kan menurut kamu? Ayo jelaskan. Tadi kamu bilang kamu tidak punya, menurut betul. kamu dulu, ayolah. Itu yang ini dah fokus aja nih. Fokus menuhankan Muhammad Kamu dulu. saja sudah dulu di bohong. sini, jangan Gimana? Baik, saya bukakan, nggak apa-apa, karena mereka memang dibolehkan berdusta oleh Muhammad. Ya, gini. Jadi di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara tentang menuhankan. Di situ ada kata-kata mereka ya atau dia menuhankan hawa nafsu. Nah, berangkat dari situ pengertian menuhankan itu apa? Kok tanya lagi ke aku sih? Katanya tadi mau dijawab sama kamu, Bang. Oke, baik. Berangkat dari situ, pengertian menuhankan adalah membuat diri kamu dikendalikan, dikontrol, dan diperintah. Itu definisi menuhankan. Maka dikatakan ketika kamu dikontrol, dikendalikan, diperintah, dikuasai oleh hawa nafsumu, maka disebutlah kamu menuhankan hawa nafsumu. Itulah kenapa ketika hawa nafsumu mengontrol, mengendalikan kamu untuk korupsi, kamu tidak bisa melawannya. Kamu dikontrol, korupsi kamu ngikut, ya kan, maksiat kamu ngikut. Nah, itulah namanya menuhankan. Sampai sini apakah kamu mau bantah? Bentar, saya bantah ya. Silakan. Ini menuhankan menurut kamu ya. Silakan ya. Kalau gitu apa menuhankan menurut kamu? Itu dikembalikan menurut hawa nafsu, ngikut. Saya tidak ngikut Muhammad kayak gitu, tidak. Enggak, kamu jelaskan menuhankan itu apa dulu. Tadi kan kamu bantah saya bahwa menuhankan hawa nafsu itu bukan seperti itu. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsu. Terus diapain oleh hawa nafsunya sehingga disebut menuhankan hawa nafsu. Tapi Muhammad tidak seperti itu, tidak memerintahkan seperti itu. Oke, kamu termasuk orang-orang yang botol. Coba kamu dibawa dulu. Ditanya, kamu malah bahas Muhammad. Yang saya tanya definisi menuhankan Abdul botol. FF Zean, Muslim bro? Muslim, Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik supaya tercapai di antara kita mengerti, saling mengerti dan saling memahami, gitu loh. Saya menuhankan Yesus, kamu menuhankan Muhammad, kan cukup seperti itu, kan enak. Ya, FF Zain, Muslim? Iya, Edis. Ya, gimana dengan ajakan saya Edis kepada kamu untuk stop menuhankan Muhammad? Bagaimana kira-kira? Apakah kamu mau lanjut menuhankan Muhammad atau mau stop? Silakan. Edis, nak tanya kamu boleh tak? Bolehkah nak tanya? Saya mengajak kamu untuk stop menuhankan Muhammad. Apakah kamu mau lanjut menuhankan Muhammad atau berhenti? Kalau saya tanya kamu stop menuhankan Yesus, boleh tak? Saya tidak mau berhenti menuhankan Yesus. Kenapa? Karena menuhankan Yesus itu adalah perintah dari Bapa yang mengutus Yesus itu. Oh, Yesus diperanakkan lah. Ya, tubuhnya diperanakkan. Emang Muhammad nggak diperanakkan? Edis, nak tanya kamu pernah masuk Islam kan? Rugi saya kalau masuk Islam. Mustahil saya menjadi Islam dalam sedetik saja. Oh, sedetik lah, sekejap lah. Pernah lah. Nah, lihat kan? Mustahil saya jadi orang Islam walau hanya satu detik. Tak, saya tanya pernah ke tak? Pernah ke tak? Memang IQ mereka itu ini udah itu je jawab. Begini, FF Azam, saya sarankan kamu berhentilah kamu benturkan sebentar. Berhentilah kamu benturkan kepala kamu ke ubin karena itu berakibat IQ kamu turun. Coba kamu pahami dulu kata-kata saya. Kamu tanya kepada saya, pernahkah saya jadi orang Islam? Saya sudah jawab. Mustahil saya jadi orang Islam dalam satu detik pun. Itu bukan jawaban dia. Saya tanya pernah ke tak je.
Kan sudah saya jawab. Mustahil bagi saya jadi orang Islam walau dalam 1 detik. Gimana sih? Tapi kamu pernah belajar lah Islam? Kalau belajar tentu. Tapi kalau saya menjadi orang Islam, jawabannya mustahil. 1 detik saja saya mustahil jadi orang Islam. 1 detik saja. Oke, saya nak tanya kamu. Walaupun kamu fitnah saya, dulunya saya Islam. Sebentar, betul nggak kau fitnah saya, dulunya saya Islam? Jadi saya nak tanya kamu. Sebentar, saya tanya dulu. Betul atau tidak betul kau fitnah saya bahwa dulu saya Islam, lalu saya keluar dari Islam? Betul kau fitnah begitu? Enggak. Sebab saya Baik, saya buktikan. Menurut hadis-hadismu bahwa dulu ya, setiap bayi-bayi yang lahir itu, setiap orang-orang yang dilahirkan itu dulunya Muslim, lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Betul tidak? Tak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu kau di bawah aja. Suci Best? Ya. Ya, Islam atau Kristen? Islam, Bang. Islam. Yuk, silakan. Kalau mau diskusi dengan baik, mari yuk, silakan diskusi dengan baik. Sajikan data-data, Ya. sajikan fakta-fakta, bukan menghujat dan bukan menista. Silakan. Gini ya, Bang. Kalau saya nyimak itu ya, kalian itu menurut saya ya, itu sebenarnya menuhankan agama, bukan menuhankan Tuhan sendiri. Jadi kalian itu debat nggak ada ujungnya kan, merasa paling sempurna, yang paling benar gitu. Jadi menurutmu agama, jadi gini sebentar. Menurutmu agama Islam dan agama Kristen itu sama? Enggak, beda. Ya, justru di sini yang saya ingin. Gini, kamu sudah lama nonton channel saya? Ya. Sudah lama sih, belum? baru beberapa hari ini. Beberapa hari ini, baru beberapa hari saja ya. Begini. Baru beberapa hari. Justru di sini saya itu kalau seperti kamu tuduhkan menuhankan agama, justru saya ingin mempertegas perbedaan Islam dan Kristen, bahwa agama Islam dan Kristen itu tidak sama. Saya tidak pernah mengatakan begini dan begitu bahwa beragama, enggak. Bahkan saya jarang sekali membahas agama saya. Jarang sekali saya bahas agama saya. Saya di sini justru paling sering mempertegas perbedaan. Gitu loh. Karena banyak saya lihat orang Islam, justru banyak mereka itu mempertuhankan ulamanya. Bahkan mempertuhan Muhammad. Tapi mereka berkata kepada saya, kenapa kamu menuhankan Yesus sementara kamu sendiri menuhankan Muhammad? Betul nggak umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Betul. Dan Muhammad sudah meninggal. Betul. Terus apa sekarang yang berseru-seru kepada mayat? Bukan berseru kepada mayat, Bang. Oke, gini pelan-pelan ya. Gimana? Kan Gini, ada penjelasannya. Muhammad sudah meninggal nggak? Iya. Orang yang meninggal disebut mayat, betul? Betul. Dan kalian berseru kepada dia, betul nggak? Itu penjelasannya. Bukan begitu, Bang. Tadi Itu katanya berseru penjelasannya kepada kan dia, Nabi sekarang Muhammad bukan. kan- Ini loh, mereka bilang Muhammadku, Muhammadku, bukan menuhankan, dengarlah seruan. Dengerin ya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian gitu nggak? Betul nggak? Itu sama, Bang. Iya betul. Kalau Nah, sebentar, saya lanjutkan dulu. Ketika penjelasan kalian bilang begitu kepada Muhammad, Muhammad itu posisinya sudah meninggal, betul atau tidak? betul. Dan orang meninggal itu disebut mayat, betul? Betul. Nah, berarti kamu berseru-seru kepada mayat, betul atau tidak? Tidak. Nah, kita berseru ini. kepada Tuhan, bukan pada mayat. Terus kepada siapa? Kepada siapa? Itu Muhammad. Pada Tuhan lah, tahu Tuhan kita Allah. Oh, berarti bukan Muhammad kepada itu- Muhammad.
Wih, Muhammadku, itu sama Muhammadku, dengarlah itu seruan. utusan. Berarti itu kepada Muhammad atau kepada siapa? Utusan Allah. Sama kayak ini loh. Sebenarnya tak perjelas ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan juga. Oke lah, mungkin belajar dulu agama lah, belajar dulu. Bang Dek, silakan Bang Dek, nyalakan kamera. Siap. Selamat malam. Selamat malam Bang Dek. Muslim Bang? Ya. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Muslim di sini saya kasih karpet merah, saya kasih kursi untuk mendatang dan mengklarifikasi. Silakan. Oke, siap. Ya sama seperti itulah. Itu mah bukan salah sih. Itu sebenarnya itu temanya itu tetap memahamkan Muhammad. Itu mah bener banget itu, Bang Edis. Iya. Kenapa banyak Muslim kok marah ketika saya ajak untuk berhenti mendengarkan Muhammad? Itu malah itu menambah iman saya itu semakin dalam, itu bagus itu Bang Edis. Ya. Tapi kenapa banyak Muslim-Muslim lain yang kepanasan ketika saya ajak untuk berhenti menuhankan Muhammad? Apakah mereka ingin lanjut terus menuhankan Muhammad? Gitu. Itu bukan Tuhan, itu utusan. Iya, Utusan kenapa Allah. dituhankan Bang? Itu masalahnya. Itu banyak yang salah paham. Itu benar kata Bang Edis, mungkin ada yang namanya manusia itu belum paham benar, belum mendalami begitu. Jadi bisa dimaklumi gitu. Karena di Muslim itu ya ada yang dhaif, rendah lah. Kalau misalnya udah mendalam ya udah, itu dalamnya harus dipakai gitu. Jadi menurut Anda setuju ya dengan gerakan untuk berhenti menuhankan Muhammad ya? Ya karena memang Muhammad itu utusan, bukan Tuhan dia. Yang namanya Tuhan itu Allah. Tetapi kenapa dituhankan Bang? Kalian bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru. Karena ada firman Bang. Karena ada firman. Sebenarnya itu Allah sebelum menjadikan langit dan bumi itu berserta isinya itu menciptakan Nur Muhammad dulu Bang. Di ayat berapa? Quran surat berapa? Ayat berapa? Kita nggak usah. Bukan Bang, gini. Kebetulan saya ini adalah orang. Nggak usah ngomong ayat karena yang dibahas ini bahasa Indonesia. Baik, bisa saya tanggapi Bang? Kenapa? Bisa saya tanggapi? Iya, silahkan. Gini Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tadinya menciptakan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itu diciptakanlah seluruh alam semesta. Itu gak ada di Quran Bang. Gak ada di Quran. Begini, kalau abang itu bahas tentang Al-Quran itu, abang itu nggak bakalan tahu ayat-ayat berapa dan semua. Oke, sekarang kalau Anda bilang begitu, tunjukkan kepada saya kalau ada ayat yang bilang Allah pertama-tama menciptakan Nur Muhammad, lalu dari Nur Muhammad itu diciptakan alam semesta. Kalau ada di dalam Al-Quran, pegang omongan saya Bang, saya terjun dari Monas Bang. Lompat saya dari Monas, yuk silakan. Ayat berapa? Silakan. Itu ada pengertian masing-masing dan juga yang boleh terserah, tapi rujukan ayatnya di mana? Rujukan ayatnya. Jangan ngomong ayat Bang. Kita itu abang yang diomongin itu saya amatin itu logika Bang. Bang, saya teringat dengan almarhum Ustadz Jawas. Semuanya kalau misalnya ditunjukkan ayat, sebentar dulu, saya mau ngomong. Silakan. Bang Edis itu jadinya yang dibicarakan logika. Mana ada itu bisa menang. Terus lagian dikasih ketawa-ketawa lagi. Saya udah setuju sama stop menuhankan Muhammad. Baik. Itu bukan berseru-seru. Yang berseru-seru itu bukan menuhankan. Oke, Bang. Itu coba dengarkan ini Bang ya. Belum paham juga. Coba dengarkan ini Bang ya. Dengarkan ini Bang. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Saya mau udah. Nah, itu yang Anda lakukan.
itu pun ya. Kalau bahas tentang itu, Bang, nanti banyak abang kalau juga merokok yang kena blokir loh sama tok-tok. Ya, maaf. Dari agama Kristen, kalau memang bahas itu, ada juga kok yang sesat, banyak juga yang mualaf gitu. Bang, jadi gini, jangan melenceng, justru melenceng. Channel artinya, saya ini adalah channel. Kata dulu, saya mau nanya, kita itu jangan melenceng dari tema yang ditertulis di belakang abang itu. Iya, stop, jangan sampai menuhankan itu bahas ayat. Kalau misalnya sampean itu, saya misalnya keluarin ayat, pasti kamu ngomong logika, jadi bahasa Indonesia, iya kan? Itu nggak akan kelar bang, nggak ada. Oke, kenapa saya mengajak Anda untuk stop menuhankan Muhammad dan Anda setuju, tapi Anda tidak berhenti menuhankan Muhammad? Kenapa? Maksudnya, yang menuhankan Muhammad itu maksud abang itu gimana? Oke, betulkah kalian umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Tidak, saya cuma bahasa sholawat itu. Jadi Muhammadku, dengarlah seruanku, itu nggak berseru-seru kepada Muhammad? Tidak ada. Kalau saya nggak pernah nyebut. Kalau saya bahasa Arab itu nyebut. Berseru saya itu ada apa? Sallallahu ala Muhammad. Berseru itu apa? Sampai nggak bakalan ngerti nahu juga. Loh, kalau sampai makanya dijelaskan, Bang. Gini loh, dengerin ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu nggak berseru. Itu nggak berseru namanya. Yang ngomong siapa itu? Orang Islam. Sampean orang apa? Saya justru orang Kristen yang nggak pernah berbuat seperti itu. Kalian berseru-seru kepada Muhammad dengan kalian bahkan ada lagunya, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul atau salah? Entar dulu. Sebentar dulu, betul atau salah itu? Enggak. Saya nggak mau betulin itu saya. Saya mau nanya. Saya mau Makanya nanya begini Bang, sampean kalian itu berseru-seru kepada Muhammad. Muhammad sudah meninggal. Kenapa kalian berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, saudara? Kalau saya bilang enggak yang berseru-seru itu, kamu mau jawab apa, Bang? Berarti mereka itu bukan orang Islam. Siapa yang bilang itu? Oke, saya konfirmasi, mereka Islam atau bukan? Siapa? Orang-orang yang berseru-seru Muhammadku, ya Rasulullah, itu Muslim gak? Menurut kamu? Ya jelas Muslim lah. Masa orang Kristen ya Rasulullah? Mana? Orang Kristen aja itu berseru-seru barusan, faktanya barusan. Saya mempraktekkan bagaimana kalian. Mana sekarang ini? Macet. Oh macet. Saya mempraktekkan bagaimana kalian itu berseru-seru pada Muhammad. Kalau saya ikut bicara Bang Edis, karena ini semua udah melenceng dari tema. Saya nggak ikut dengan justru Anda, Bang, Anda itu dari tadi berputar-putar ke sana kian kemari. Gini aja, Bang. Gini aja saya kasih umpama sederhana dah. Sederhana nih. Ya. Kalau ada orang, bukan Anda ya, saya bilang ya, taruhlah namanya Udin. Oke? Nah, si Udin, abang jangan malu sekarang Bang. Abang kelihatan sudah malu jadi orang Islam. Saya ngerokok saya. Ya berhenti dulu Bang. Saya tahu kalau ngomongin Allah dan Muhammad tuh Anda sambil ngerokok. Saya paham itu. Enggak, memang banyak orang Islam di sini ketika ngomongin Allah dan Muhammad itu sambil ngerokok. Saya bilang, lanjutin aja, jangan bahas rokok. Biar afdol. Karena kalian lagi ngomongin Allah dan Muhammad. Udah lanjutin aja. Kalau ada seseorang bernama, taruhlah namanya Udin, oke? Nggak ada yang dibahas, nggak ada Udin, nggak usah perumahan. Saya bikin umpama. Saya bikin umpama nih. Itu yang dibahas Muhammad. Kalau si Udin berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, dia berseru-seru kepada orang meninggal. Mbah Marijan, dengarkan suara kami Mbah Marijan. Itu namanya musyrik nggak? Siapa? Ini jangan melenceng ke Mbah Marijan, Bang. Saya kasih ini kamu umpama biar kalian itu ngerti, biar kalian itu sadar. Ngapain bahwa kalian berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, betul? Lu gimana? Oke lah Bang, Abang ngerokok terus kena peringatan. Nanti kalau sudah selesai ngerokok bisa naik lagi Bang ya.
Ya, Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama dari awal hingga akhir antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dan kalau kita lihat dari diskusi ini, kita akan menilai bahwa Edis TV ini tampak begitu berani oleh karena dia punya fakta dan data, karena keberanian dia berasal daripada pengetahuannya yang dapat dia pertanggungjawabkan, sehingga ketika dia berbicara dan memberikan data serta fakta, orang-orang yang tidak bisa menerimanya mereka mundur. Tetapi dari diskusi ini kita melihat bahwa ada juga dari antara mereka yang mengakui akan kebenaran fakta dan data yang diberikan oleh Edis TV, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Selebihnya mereka hanya sekedar marah-marah dan membantah, tetapi tanpa dasar yang jelas. Teman-teman, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keberanian itu muncul daripada kebenaran. Keberanian itu muncul daripada data dan fakta yang valid yang bisa kita nyatakan, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Karena itu teruslah belajar dan biarlah setiap pengetahuan kita terus bertambah agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.